Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 menyampaikan ruang kolaborasi modul 2.1 tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Nima Dekertiani, Niputu Eva Wahyuniasih, dan Niputu Ari Suyastini dengan fasilitator Bapak Hairil Anam, pengajar praktik Bapak Yohanes Triutomo, dan Buluh Kadek Yanti Wulandari. Adapun skenario dari pembelajaran berdiferensiasi yang kami analisis adalah Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Bu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tindakan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Ibu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misal video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pada kegiatan analisis terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh bu guru tersebut? Kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi oleh Ibu Derana adalah ada 3, yakni kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Yang selanjutnya dapat kami jelaskan adalah kesiapan belajar murid. Murid akan menunjukkan kinerja yang baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya,
Selanjutnya, untuk assessment of learning yang dilakukan oleh Ibu Derana adalah ketika beliau melakukan penilaian pada pembuatan hasil paket info digital yang dibuat oleh murid. Kegiatan ini dilaksanakan setelah proses pembelajaran yang merupakan penilaian sumatif. Selanjutnya yang ketiga adalah assessment as learning. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Derana, Bu Derana meminta murid untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya dan memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari teman lain yang beliau lakukan pada saat kegiatan asinkronus. Yang kedua adalah Bu Derana meminta murid melengkapi dan mengerjakan jurnal refleksi, yang mana assessment as learning adalah merupakan bagian dari penilaian formatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.